Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mu'ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Ma'rifat. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang akhirat itu sekarang dan bukan nanti. Dalam pemahaman bahwa akhirat sudah ada saat ini dan tidak harus menunggu kematian fisik atau kematian jasad. Untuk memasukinya adalah perspektif yang dalam dan seringkali berbenturan dengan pemahaman umum. Dalam konteks tasawuf dan kajian energi spiritual seperti yang dibahas dalam nats, akhirat dipahami sebagai dimensi non-fisik yang eksis secara simultan dengan dunia fisik. Mengapa sulit dipahami oleh masyarakat umum? 1. Mayoritas masyarakat masih terikat pada paradigma materialistik yang hanya mengakui realitas yang dapat diukur secara fisik. Akhirat dianggap sebagai sesuatu yang baru akan dialami setelah kematian, karena tidak bisa diamati secara empiris dengan indera fisik. 2. Waktu sering dipahami secara linier, lahir, hidup, dan mati. Akhirat padahal dalam pandangan tasawuf dan mekanika kuantum, waktu bersifat relatif dan simultan. Akhirat bukanlah nanti, melainkan eksis di sini dan saat ini. Hanya saja berada pada frekuensi atau dimensi yang berbeda. 3. Kesadaran spiritual kolektif manusia saat ini lebih terfokus pada kebutuhan fisik dan material. Untuk memahami realitas akhirat yang bersifat metafisik, diperlukan peningkatan kesadaran dan pembersihan batin melalui latihan spiritual atau mujahadah atau zikir dan kontemplasi. 4. Meskipun sudah ada penjelasan ilmiah melalui konsep energi, frekuensi, dan dimensi dalam fisika kuantum, sebagian besar orang sulit menghubungkan penjelasan ini dengan ajaran spiritual. Istilah-istilah seperti frekuensi, kesadaran, dimensi non-lokal, atau realitas kuantum terdengar abstrak bagi mereka yang terbiasa dengan pemahaman tekstual literal. Penjelasan dengan pendekatan ilmiah dan spiritual. Menurut teori kuantum, dimensi dan realitas paralel eksis bersamaan. Akhirat dalam konteks ini bisa dipahami sebagai dimensi berbeda yang bisa diakses melalui kesadaran non-linear. Praktek zikir dan meditasi dalam tasawuf bisa meningkatkan kesadaran hingga mampu menembus dimensi akhirat dalam kondisi fana, yaitu lenyapnya ego,
seorang sufi bisa menyaksikan realitas akhirat di tengah kehidupan duniawi. Penelitian tentang kesadaran non-lokal menunjukkan bahwa pikiran dan kesadaran tidak terbatas pada tubuh fisik dan dapat berinteraksi dengan dimensi di luar ruang waktu fisik. Ini mendukung konsep keberadaan akhirat secara simultan. Cara agar kita bisa paham: 1. Kita analogikan akhirat seperti gelombang radio. Ia selalu ada di sekitar kita, tetapi hanya bisa ditangkap jika kita menyetel frekuensi yang sesuai. 2. Mulai dari konsep yang sudah dikenal seperti kesadaran, energi, dan cinta. Kemudian arahkan ke konsep dimensi dan akhirat secara bertahap. 3. Kita lakukan praktek zikir atau meditasi dengan bimbingan guru rohani atau guru mursyid untuk mengalami sendiri pergeseran kesadaran yang membuka pemahaman intuitif tentang akhirat. 4. Kita membentuk komunitas yang memadukan pengetahuan ilmiah dan spiritual secara proporsional, seperti dalam kajian Naqs, untuk menjadi jembatan pemahaman. Memahamkan realitas akhirat di dunia fisik memanglah membutuhkan kesadaran dan pendekatan kreatif. Namun, ketika kesadaran kolektif meningkat, pemahaman ini akan lebih mudah diterima. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Salam Rahayu, salam kebangkitan Islam di bumi Nusantara. Ilahi anta maksudi wariloka matlubi. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.